Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Secara umum, tujuan dari dilakukannya pijat urut ini adalah melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, dan masih banyak fungsi yang lain. Kaki kiri terus dipijat ya, sehingga kaki kiri menjadi lemas ya, dan peredaran darah akan lancar ya. Karena apabila peredaran darah lancar nanti akan menjamin transportasi baik itu makanan maupun kotoran akan lancar ya, sehingga tubuh akan menjadi sehat. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang ya. Tak lupa pada telapak kaki kiri diberikan pijatan refleksi ya. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak kaki kiri dipijat-pijat, jari-jari kaki kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari dipijat. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Nah, pijat refleksi ini sebagai sarana ya untuk menstimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita ya. Jadi apabila ada organ tubuh yang mengalami abnormal nanti bisa disembuhkan dengan cara pijatan ini. Kemudian telapak kaki kiri dilipat dan diberikan treatment ya, dengan memijat-mijat serta mengangkat ya lutut ke atas ya. Ini akan memberikan relaksasi ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah pemijatan kaki kiri selesai, dilanjut pemijatan kaki kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri. Kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Nah, yang perlu diperhatikan, minyak itu harus cukup karena ya minyak dalam hal ini merupakan pelumas. Apabila kurang minyak nanti ya akan memperbesar gesekan antar kulit dan akan terasa panas dan berujung pada memar ya. Dengan demikian, fungsi dari pijat urut adalah juga merupakan pelumasan dan pembersihan kulit ya. Dan mengingat minyak zaitun ini juga mengandung ya nutrisi yang sangat berguna bagi kulit ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Nah, kaki kanan juga terus dipijat ya, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Nah, kemudian kaki kanan dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha, sampai ke pangkal lutut maksud saya ya, secara berulang-ulang. Pada telapak kaki juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya sama seperti pada hanya kaki kiri tadi ya. Dan sebagai efek dari pijat urut ini terdapat proses detoksifikasi ya.
yaitu proses pengeluaran racun yang ditandai biasanya mencret, sering buang air kecil, tidur berkepanjangan, atau setelah dipijat justru badan akan terasa sakit semua ya. Hal itu tidak perlu khawatir dan tidak perlu diobati karena beberapa saat kemudian setelah pemijatan nanti akan sembuh sendiri ya. Dan setelah itu badan akan terasa enteng ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian kaki kanan juga diberikan treatment ya, dengan cara melipat kaki ke depan, memijat pantat dan mengangkat bagian lutut ke atas ya. Ini merupakan upaya untuk merelaksasi ya antara otot dan sendi ya, nanti akan lemas semua. Kemudian setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, dilanjut dengan pemijatan kedua kaki secara bersama-sama ya. Caranya kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Nah, kemudian setelah itu ya, kedua kaki dilipat ke depan ya, dan diberikan pijatan seperti ini ya. Kedua kaki diberikan pijatan. Kemudian setelah itu dilanjut dengan pemijatan bagian pantat ya. Caranya mula-mula pantat itu dipijat-pijat ya secara merata sehingga keluhan yang ada di seputar pantat nanti akan tersolusikannya. Yang perlu diperhatikan lagi bahwa pijat urut ini harus dikonfirmasi ya untuk memperoleh pemijatan yang ideal. Artinya ya, ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras. Itu masing-masing orang berbeda-beda sehingga bisa kita tentukan harapannya ya, nanti si pasien akan sembuh, namun demikian juga pasien tidak mengalami kesakitan ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pantat terus dipijat-pijat ya. Memang kompleks ya, di daerah pantat ini biasanya rasa keju, kemeng, sakit, kebas dan sebagainya ya. Oleh karena itu harus kita atasi dengan terapi pijat urut ini ya. Cara pemijatannya ya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan apabila dirasa pijatan ini kurang keras misalkan, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian dipijat atau ditekan-tekankan pada sekitar pantat khususnya ya, sehingga akan menambah momentum atau kekuatan pemijatan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Nah, seperti ini ya pijat urut itu, dimana pijatan ini harus melepas baju, dioles dengan minyak, kemudian dan dipijat dengan cara menggosok ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan dari pinggang sampai ke punggung ya.
Caranya ya dari pinggang sampai ke punggung dioles dengan minyak, kemudian dipijat. Arahnya dari bawah ke atas, dari pinggang ya dipijat sampai ke punggung ya. Yang perlu diperhatikan bahwa di antara pinggang sampai punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan saraf ya. Oleh karena itu baik juga untuk diberikan pijatan refleksi ya. Nah, cara pemijatannya dengan menekan-nekan pada titik tertentu di seputar tulang belakang tersebut ya. Ingat, tulang belakang juga merupakan ya produsen ya sel-sel darah merah. Oleh karena itu baik kiranya kita berikan pijatan seperti itu. Yang perlu diperhatikan pula bahwa pijatan ini ya, pijat urut ini juga bisa merangsang ya bekerjanya hormon endorfin ya, dimana hormon endorfin ini merupakan hormon ya, jenis hormon yang bisa membuat rasa riang ya, jadi tubuh terasa segar bugar. Itu karena efek dari hormon endorfin ya. Jadi biasanya setelah Anda dipijat dengan pemijatan ini ya, nanti Anda akan merasa bersemangat ya, karena badan Anda akan merasa seger, enteng ya, dan bersemangat. Nah begitu ya. Nah, terus ya dari pinggang sampai ke punggung itu kita pijat ya, kita pijat terus ya, tidak ada yang terlewatkan. Namanya juga fokus di daerah punggung ya, yang sering sekali terdapat masalah di punggung ya, misalkan kemeng ya, sakit, kebas dan sebagainya nanti akan hilang ya. Cara pemijatannya seperti ini ya, terus kita tarik dari bawah ya ke atas ya. Dan apabila dirasa pijatan ini kurang keras, kita pun juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian digosok-gosokkan ya dari pinggang sampai ke punggung melalui sela tulang belikat. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Langkah itu dilakukan untuk menambah kekuatan pemijatan. Mungkin Anda merasa bahwa pijatan kurang keras, bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Kemudian setelah itu tangan kiri dilipat ke belakang dan diberikan pijatan ya di sela tulang belikat. Nah, cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Dan dilanjut dengan tangan kanan juga dilipat ke belakang dan juga diberikan pijatan pada sela tulang belikat. Nah, kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan apabila pijatan ini dirasa kurang keras ya. Karena itu harus dikonfirmasi untuk menentukan pijatan mana yang pas ya. Jadi nanti tidak hanya sembuh dari sakitnya si pasien tersebut, tapi juga akan merasakan kenikmatan pemijatan. Kemudian setelah itu tubuh kita palingkan ke kiri dan ke kanan secara bergantian ya. Maksudnya juga relaksasi ya, pelemasan. Dan setelah itu si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien dan memijat ya. Mula-mula adalah punggung ya dipijat, dan bahkan sampai turun ke pinggang seperti ini ya. Dan dilanjutkan dengan pijatan kepala ya. Caranya ya, kepala dipijat-pijat, rambut ditarik lembut ya, serta kedua telinga juga ditarik secara bersamaan.
Langkah ini ya bisa menyembuhkan penyakit vertigo dan migrain. Jadi apabila Anda mengeluh atau menderita migrain atau vertigo, bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Saya kira mudah untuk dipraktekkan ya. Nanti bisa dipraktekkan pada pasangan Anda, sehingga Anda akan mendapatkan apresiasi dari pasangan Anda sendiri tanpa harus menggantungkan pemijatan orang lain, apalagi yang memijat itu adalah laki-laki. Dan kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat kepala samping kanan, dan kita palingkan ke kanan, kita pijat kepala samping kiri. Nah, ini untuk memastikan bahwa kepala juga tidak ada yang terlewatkan dari pemijatan ini ya. Nah, setelah itu kita lanjut ke pemijatan tangan, masih dalam posisi tengkurap ya. Caranya tangan kanan kita oles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Nah, pijatan ini juga bisa sebagai langkah untuk mengusir asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh kita, khususnya di tangan ya. Asam laktat ini adalah pemicu kecapean. Jadi apabila Anda terakumulasi asam laktat di dalam tubuh, nanti Anda akan merasa sakit, berat, dan capek ya. Itu harus diusir ya, dikeluarkan. Di samping dengan cara pijat, asam laktat bisa keluar dengan cara beristirahat atau makanan bergizi ya. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang iga. Dan dilanjut ke pemijatan tangan kiri ya. Caranya tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada telapak tangan juga bisa kita berikan pijatan refleksi juga ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan dipijat-pijat, jari-jari tangan dipijat-pijat, serta sela-sela jari tangan itu dipijat sambil ditarik. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian tangan kiri kita lipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang iga ya. Sambil sedikit pada bagian punggung itu ditekan. Nah, kemudian kita lanjut ke langkah yang kedua. Pijat turun dalam posisi telentang ya. Caranya kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Nah, kemudian setelah itu kaki kanan kita angkat ke atas ya, dan kita berikan pijatan lagi ya. Langkah ini dilakukan untuk mengintensifkan atau memudahkan pemijatan ya, hingga sasaran pemijatan ini benar-benar tercapai. Nah, kemudian setelah itu kaki kanan kita tarik ke depan ya, semacam kita olahragakan ya, biar lemes ya persendiannya dan ototnya ya, nanti lemas. Kemudian kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Dan dilanjut pemijatan kaki kiri. Kali ini dalam posisi telentang ya. Mula-mula kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Untuk sendi lutut juga patut kita berikan perhatian khusus ya, mana sendi lutut itu terdapat ya, pelumas sendi atau cairan yang disebut cairan sinovial. Apabila cairan sendi ini berkurang, nanti akan terasa sakit jadi persendian tersebut. Oleh karena itu perlu juga kita berikan pijatan. Kemudian setelah itu kaki kiri kita angkat ke
ke atas dan kita berikan pijatan, kemudian kita olahragakan juga. Nah, caranya seperti yang dilihat pada video. Dan kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Kemudian setelah itu ya, kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Caranya kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha. Nah, yang perlu diperhatikan untuk pangkal paha itu sedikit kita pijat sambil ditekan ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Terus ya, kita pijat ya dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Sehingga permasalahan pada kaki nanti selesai. Kemudian setelah itu kedua kaki kita angkat ke depan dan semacam kita olahragakan tadi ya, tapi ini kedua kaki secara bersama-sama. Nah, kita tarik ke depan sehingga terjadi relaksasi antara kaki, pinggang, dan bahkan sampai ke punggung sana ya. Sendi persendian tubuh kita juga akan mengalami relaksasi. Nah, setelah itu kita lanjut dengan pemijatan bagian perut. Caranya mula-mula ya, perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat mula-mula arahnya spin atau memutar seperti ini ya. Memutar. Kemudian setelah dirasa lemes ya, nanti kita solusikan apa yang menjadi permasalahan di seputar perut. Apakah itu perut kembung atau memperbaiki peranakan ya, memperbaiki letak peranakan dan sebagainya. Dan yang perlu diperhatikan ya, bahwa pemijatan di sekitar perut ini harus bijaksana. Artinya tidak perlu asal memijat perut apabila tidak diperlukan atau tidak dengan tujuan yang jelas. Karena di dalam organ perut ini ya terdapat organ yang sangat vital ya, dan mungkin rentan dengan pemijatan. Nah, pijatan perut ini juga bisa sebagai sarana untuk diet ya. Jadi artinya mengurai ya akumulasi lemak yang tertimbun di atas atau di bawah permukaan kulit perut. Sehingga mungkin kalau perut Anda mengalami buncit atau kendor, nanti bisa diatasi dengan pijat perut ini. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda ya akan menambah pengalaman atau pendapat Anda tentang pijat perut ini, atau sekedar bertanya ya. Untuk itu kami persilakan, dan silakan ditulis pada kolom komentar ya. Nanti komentar Anda akan kami tanggapi ya, mungkin secara langsung atau dengan menggunakan konten yang terpisah ya. Untuk itu, bagi Anda yang suka dengan konten pijat perut ini, silakan ya terus ditonton, di-subscribe, dan jangan lupa dibagikan kepada semua teman Anda. Dan bagi Anda yang tidak suka ya dengan konten pijat-pemijat ini, lebih baik silakan di skip aja. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya, dalam posisi telentang tadi, kedua tangan pasien kita rentangkan, kemudian kita pijat. Arahnya dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Untuk pangkal lengan ini perlu kita berikan pijatan ya. Kedua pangkal lengan diberikan pijatan, tujuannya ya untuk mengatasi sesak nafas atau mungkin batuk-batuk utamanya ya, karena batuk akibat kelelahan.
nanti bisa sembuh ya. Saya sering kali sudah mempraktekkan cara ini. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Untuk wilayah dada ini sedikit kita pijat sambil sedikit kita tekan, kita pijat-pijat seperti itu ya. Yang penting jangan terlalu kekencangan ya, nanti bisa mengakibatkan rasa sakit. Dan minyak sebagai pelumas, berkali-kali ini saya ingatkan, itu harus memadai atau cukup. Apabila kurang minyak nanti akan memperbesar gesekan antar kulit ya, antara si kulit pasien dan kulit pemijat, kulit tangan pemijat, sehingga akan terasa panas dan berakhir pada memar ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala. Caranya ya, kepala ya, pada bagian kening itu kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat, kita gosok, kita tarik ke atas sampai ujung rambut. Kita pijat dan rambut kita tarik-tarik, serta kedua telinga kita tarik bersama-sama. Kemudian kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan dan sebaliknya ya. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit yang pertama migrain, yang kedua vertigo. Banyak ya yang sembuh dengan cara seperti ini. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu ya, kepala kita sanggah dan kita berikan pijatan pada punggung ya, baik kiri maupun sebelah kanan secara bergantian. Langkah ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Kali ini dalam posisi telentang ya. Caranya tangan kiri kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Nah, untuk telapak tangan itu juga bisa kita berikan pijatan refleksi lagi ya. Nggak apa-apa. Ini akan memberikan efek seperti kesetrum ya. Jadi kalau kita pijat, kita pada titik-titik tertentu kita pijat-pijat di tangan itu akan memberikan efek seperti kesetrum. Itu karena merupakan stimulasi saraf ya, yang mana saraf tadi berhubungan dengan seluruh organ. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan, kan kita berikan pijatan pada pangkal lengan. Dilanjut pemijatan tangan kanan ya. Caranya ya, tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Ya. Dan pada telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi. Jadi sebenarnya pijat ulut ini merupakan gabungan beberapa metode pemijatan ya. Ada pemijatan, ada pijat dengan menggosok, dan ada pijat refleksi begitu ya. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan. Kemudian setelah itu kita berikan efek kesetimbangan ya, kesetimbangan dengan cara mengangkat pasien 3 kali atau mungkin lebih ya. Dan setelah itu masih dalam posisi telentang tadi, tubuh si pasien kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan, mulai dari pundak ya, tangan, terus turun ke pinggang ya, turun lagi ke pantat, dan bahkan sampai ke kaki ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Untuk kaki ya,
kaki mula-mula kaki kanan itu kita lipat, terus kita lanjut kedua kaki juga kita lipat dan kita berikan treatment secara bersama-sama seperti ini ya. Nah, kemudian tubuh kita palingkan ke kanan, kita pijat tubuh bagian kiri ya, mulai dari pundak bagian kiri, tangan kiri sampai ke pinggang, pantat, dan berakhir pada kedua kaki ya, diberikan treatment. Langkah ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan begitu ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah yang ketiga, pijat urut dalam posisi duduk. Caranya ya, si pasien kita persilakan duduk bersila ya. Kemudian dipijat dari pinggang sampai ke punggung, bahkan sampai kepala ya. Sehingga dijamin pemijatan tidak ada yang terlewatkan seperti ini ya. Pinggang sampai ke punggung dan bahkan berakhir pada kepala ya. Kepala dipijat-pijat, rambut ditarik lembut, serta kedua telinga ditarik secara bersama-sama lagi. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Nah, kemudian setelah itu kita berikan treatment ya dengan penumpu itu lutut kita ya. Kemudian tubuh kita tarik ke belakang dalam 3 posisi ya, atas, tengah, bawah ya. Itu memberikan langkah relaksasi. Nah, kemudian ya tubuh kita palingkan ke kiri dan ke kanan 3 kali ya. Nah, saya kira proses pemijatan ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton ya, dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.